Ratusan simpatisan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak berunjuk rasa melawan dugaan berbagai kecurangan selama hari H pencoblosan Pilpres 2024. Demo berlangsung di depan Kompleks Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024. Pendemo yang sebagian besar adalah emak-emak ini juga membawa berbagai spanduk bertuliskan tentang berbagai kecurangan tersebut akibat intervensi Presiden Joko Widodo. Spanduk-spanduk ini antara lain bertuliskan Jokowi penjahat demokrasi, Jokowi dibalik pemilu curang atau stop arogansi aparat. Spanduk-spanduk ini dibentangkan di depan aparat kepolisian yang berbaris siaga di depan mereka dan hanya dipisahkan oleh pagar kawat berduri. Warga masyarakat yang di sini memohon dengan sangat kepada Ketua KPU agar bekerja dengan penuh integritas, agar bekerja dengan penuh dedikasi kepada bangsa Indonesia. Ini adalah sejarah terburuk sepanjang pemilu di Indonesia. Sejarah yang terburuk yang pernah terjadi sepanjang pemilu di Indonesia. Sangat memalukan. Sangat memilukan. Katanya negara demokrasi terbesar. Kami tidak menerima apapun bentuk kecurangan yang terjadi yang dibiarkan oleh Ketua KPU. Ketua KPU dibayar, digaji oleh rakyat, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilu ini dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan adil. Jangan sampai ada pertumpahan darah yang kedua kali. Jangan sampai ada pertumpahan darah yang kedua kali. Ibu-ibu, masih ingat ibu-ibu peristiwa tahun 2019? Bu, merapat dulu ke sini, Bu. Bu, merapat dulu ke sini. Masih ingin terjadikan? Masih ingat peristiwa Bawaslu? Jangan sampai peristiwa Bawaslu terulang kedua kalinya ya. Kami di sini ibu-ibu membawa hati nurani untuk menyatakan keresahan kami, kemarahan kami atas kecurangan-kecurangan yang telah beredar dan bisa kami buktikan. Untuk itu, bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah secara terhormat. Kami akan datang lebih banyak jika kalian KPU tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalian bekerja untuk rakyat, bukan untuk presiden. KPU tidak bekerja untuk siapapun, tetapi untuk rakyat Indonesia. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah datang ke sini dengan terorganisir? Tidak. Apakah ada yang membayar ibu-ibu, bapak-bapak? Apakah ibu-ibu datang ke sini dengan hati nurani? Ibu-ibu dan bapak-bapak siap kawal pemilu? Siap tolak pemilu curang? Siap mengepung KPU jika berlaku? Para pendemo juga sesekali mengacungkan salam 4 jari, simbol untuk mendukung paslon nomor urut 01 AMIN dan paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Ya, Ganjar. Kenapa bisa bersatu ini? Bisa. Alasannya sama ya? Ya. Gara-gara Kita punya pemikiran yang sama sekarang. Apa? Kita punya pemikiran yang sama sekarang. Jangan dicuri, kita turunkan Jokowi lawan kecurangan. Ya kan? Rakyat sudah dipermainkan, demokrasi sudah dipermainkan, Pak. Lawan. 4 jari sekarang, Pak. Dan 3 bukan 1. 4. Turunkan. Harus didiskualifikasi. Karena demokrasi adalah suara Tuhan. Demokrasi adalah suara kebenaran. Jangan bungkam suara rakyat. Jangan bungkam kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Kebenaran harus ditegakkan. Saat ini kita berjihad demi demokrasi dan demi NKRI. Untuk anak cucu kita agar berlangsung demokrasi yang lebih baik.
sakit. Penyelenggara pemilu sakit. Pengikutnya juga ikut sakit. Kita harus mendiskualifikasi paslon 02 karena sudah banyak melakukan pelanggaran pemilu. Diskualifikasi 02 Itu wajib dan pemilu ulang. agar demokrasi kita berjalan lebih baik. Sementara itu, Leni Siregar, aktivis koalisi masyarakat sipil yang juga simpatisan Amin, menyatakan bahwa peristiwa aksi massa berdarah yang mengepung gedung Bawaslu Pusat pasca Pilpres 2019 seharusnya menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah untuk tidak mengulangi berbagai kecurangan yang pernah terjadi ketika itu. Peristiwa Bawaslu itu adalah suatu hikmah, suatu pelajaran yang betul-betul harus diingat oleh KPU agar tidak sampai terjadi lagi. Bukan hanya KPU, oleh Bawaslu itu sendiri, juga penyelenggara negara atau pemerintah juga. Itu benar-benar sangat mengiris hati kami sebagai rakyat karena telah terjadi kecurangan. Dan ketika protes itu terjadi pun sampai ada pertumpahan darah, sangat memilukan, bukan memalukan lagi, memilukan, ya. Seperti tidak ada harganya nyawa rakyat. Dan sampai sekarang pun ada yang belum diusut tuntas kematiannya. Kematian anak-anak Harun Al-Rashid, saya masih ingat betul, yang dibawa pada saat debat capres pertama oleh diungkapkan oleh Bapak Anies Baswedan. Itu betul-betul satu pelajaran, dan kali ini pun ya, kalau memang tidak mempunyai kepedulian terhadap rakyat, terhadap keselamatan rakyat atas protes-protes yang terjadi, kalau sampai ada pertumpahan darah lagi, tunggulah, mungkin harus ditegur oleh Tuhan. Ya, kalau kami rakyat tidak bisa menegur, mungkin harus ditegur oleh Tuhan. Menurut Siregar, sangat memilukan bahwa kecurangan-kecurangan serupa terulang lagi dalam Pilpres 2024. Saya juga sangat menyayangkan ya, kenapa Ketua MK yang sudah diberhentikan, kenapa diangkat lagi hakim MK ya, yang ada hubungan saudara dengan presiden dan juga ada hubungan saudara dengan calon wakil presiden. Sangat menyayangkan sekali kenapa diangkat lagi. Padahal sudah jelas-jelas ada pelanggaran etik di situ sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Itu ada indikasi apa? Masyarakat pasti bertanya-tanya dan juga mencurigai kenapa seolah dipaksakan untuk tetap berada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu berarti ada suatu niatan yang tidak baik ini. Saya menduga ada niatan yang tidak baik. Kenapa sampai diangkat lagi itu pamannya Cawapres 02? Kami dari civil society, jadi kami dari masyarakat biasa yang kali ini kebagian nyoblos tetapi merasa bahwa suara kami dirugikan, yaitu dengan munculnya angka-angka quick cuan. Kenapa quick cuan? Karena yang ditaruh di TV bukan itu quick cuan. Enggak, itu karena quicknya bayaran. Jadi kita nggak terima itu karena itu merupakan psikologi yang dimainkan oleh mereka-mereka yang punya duit. Sehingga di satu pihak mereka menampilkan ke seluruh Indonesia angka-angka yang nggak masuk akal, padahal angka tersebut masih sangat jauh perhitungan. Dia satu pihak yang lain, paslon tersebut langsung menyatakan kemenangan. Padahal itu masih mentah sama sekali. Nah di sini kami bersama teman-teman yang merasa dirugikan, yang merasa tidak rela, bangkit ke KPU, kami menolak hasil quick count. Kami menolak hasil quick count dan kami minta stop quick count itu ditampilkan di layar TV. Tunggu sampai real count, itu akan lebih fair. Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 3 sore tersebut kemudian dilawan oleh belasan orang dari kubu Prabowo Gibran. Markas tim pemenangan mereka hanya berjarak beberapa meter dari gedung KPU Pusat. Hanya saja, aksi demo tersebut berjalan aman karena kubu Amin dan Ganjar Mahfud diserukan secara internal untuk menahan diri. Kendati begitu, masa kedua paslon tersebut hanya bisa menahan murka.
Ini karena orasi dari Korlap Aksi Demo Massa Paslon 02 menyatakan bahwa pemilu sudah selesai dan dia mengancam akan membawa massa berjumlah lebih banyak jika masa kedua paslon tersebut masih meneriakkan tentang kecurangan. Yang mencoba meragukan KPU, saya kira justru yang bersangkutan harus kita ragukan kemampuannya. Setuju? Setuju? Jangan sampai perilaku orasi yang dimainkan hanya sekedar memprovokasi warga yang itu berdampak pada keamanan dan ketertiban di negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Wah, keren mobil.